Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Perkenalkan, saya Elvira Damayanti, NIM 101200163 dari kelas HKIF. Di sini saya akan menyampaikan materi akad ijaroh dari mata kuliah Fikih Muamalah. Secara bahasa, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Sedangkan secara istilah, akad ijaroh adalah akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau aset dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang atau aset tersebut. Akad ijaroh ini mewajibkan pemberi sewa untuk dapat menyediakan barang yang bisa dipakai atau dapat diambil manfaat darinya selama periode, dan juga memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima pembayaran terhadap barang yang disewakan. Jika setelah dilakukan akad terdapat kerusakan sebelum barang digunakan, maka akad bisa dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti barang yang disewakan dengan barang baru yang sejenis. Sedangkan jika ada kerusakan atau hilangnya barang setelah digunakan, maka penyewa diharuskan untuk mengganti barang tersebut sesuai dengan jenisnya pula. Penyewa adalah pihak yang memakai atau mengambil manfaat terhadap barang yang disewa, sehingga penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sewa dan juga menggunakan barang yang sesuai dengan kesepakatan, tidak melanggar ketentuan syariah, dan merawat keutuhan barang tersebut. Adapun dasar hukum ijarah adalah diperbolehkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 26-27. Rukun akad ijarah ada 4. Yang pertama, akid. Orang yang melakukan akad ijarah terdiri dari 2 orang. Mu'jir, yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan mustajir, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Yang kedua, sigot atau ijab qabul. Yang ketiga, ujroh atau upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir dan sudah diketahui jumlahnya, karena akad ijarah bersifat timbal balik. Dan yang keempat, manfaat. Kita harus mengetahui penjelasan manfaat dari barang tersebut, pembatasan waktu, atau kejelasan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Selain rukun, juga terdapat syarat akad ijarah. Yang pertama, adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, barang atau objek memiliki manfaat yang jelas dan harus memenuhi ketentuan syarak. Yang ketiga, akid harus berakal, balik, dan mumayyiz. Dan yang keempat, barang harus milik orang yang berakad. Adapun pembagian ijarah ada 2. Yang pertama, bersifat manfaat atau sewa menyewa, seperti rumah, toko, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat pekerjaan atau upah mengupah, dengan maksud mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti tukang pijat, buruh bangunan, buruh tani, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafiyah, berakhirnya akad ijarah disebabkan karena yang pertama, objek hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu telah berakhir. Yang ketiga, tidak boleh diwariskan. Dan yang terakhir, ada udzur dari salah satu pihak. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh dari akad ijarah. Yang pertama, sewa mobil.
maka mobil tersebut harus bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengalami kerusakan. Apabila setelah digunakan ternyata ada kerusakan seperti ban bocor, mobilnya lecet, spion hilang, kaca pecah, maka penyewa harus mengganti rugi kerusakan tersebut dan mengembalikannya dengan keadaan baik seperti waktu menyewa. Yang kedua, sewa prasarana resepsi. Maka alat-alat resepsi harus disediakan dengan lengkap dan baik tanpa ada kekurangan jumlah berdasarkan kesepakatan di awal. Apabila ada kerusakan atau hilangnya barang yang disewa, maka penyewa juga harus menggantinya dan melengkapi jumlah sesuai dengan yang disewa. Yang ketiga, dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari supplier yang kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap sampai jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, kasus pembiayaan untuk keperluan belajar di universitas. Bank bertindak sebagai pemberi manfaat, sehingga perlu menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara bank dengan lembaga pendidikan. Misalnya, biaya kuliah per semester sebesar 5 juta, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahun adalah sebesar 40 juta. Maka, total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta, dan bank menerapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan misalnya 8 juta. Sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta per bulannya selama 48 tahun. Selain kasus di atas, tanpa kita sadari ternyata ada kasus ijaroh yang terjadi di masyarakat tetapi dilarang oleh agama dan objek sewanya oleh Allah dianggap tidak sah. Misalnya seperti memberi upah kepada orang untuk mencelakai orang lain, kemudian menyewakan rumah sebagai tempat berbuat maksiat. Dari materi yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan akad ijaroh memberikan kemudahan bagi semua orang dalam melakukan macam-macam muamalah dengan berdasarkan syariah Islam. Mulai dari sewa menyewa barang dan jasa, hingga transaksi pemindahan kepemilikan barang seperti layaknya jual beli. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.